Ya. Sidang hari ini baru sidang pertama atas gugatan dari dua ketua Kadinda, Indramayu dan Garut, ya, kepada Kadin Indonesia atas musyawarah provinsi di Provinsi Jawa Barat. Inti materi gugatannya aja apa aja poin-poinnya? Poin-poin materinya pertama adalah bahwa penggugat merasa bahwa hak-haknya terlanggar dengan adanya penyelenggaraan musyawarah provinsi Kadin Jawa Barat yang patut diduga banyak melanggar ketentuan, baik itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, maupun peraturan organisasi. Untuk gugatannya ini dilayangkan ke pihak siapa aja kalau? Gugatan itu dilayangkan kepada Kadin Indonesia, ya, dan beberapa pihak lain. Jadi ada Pak Anindya Bakri, ada Pak Erwin Aksal, ada Pak Topan, ada Pak Nasir dan lain-lain, ya. Itu atas pelaksanaan musyawarah provinsi yang dilaksanakan di Kota Bogor pada saat itu. Sebelumnya sudah ada upaya mediasi nggak sih? Belum. Jadi sebenarnya kan kita kemarin sudah mengajukan gugatan sebelumnya. Ternyata kita mengajukan gugatan malah dilakukan pelantikan lagi, pengukuhan. Maka kita rubah gugatannya, maka kita menggugat dari mulai terbitnya adanya pihak yang mengaku menjadi caretaker sampai ke tahap pelantikan maupun pengukuhan Kadin Jawa Barat. Begitu kira-kira. Jadi seluruhnya kita gugat. Itu kira-kira. Nanti ini baru sidang pertama. Nanti kalau para pihak lengkap, ya, baru kita akan melakukan ada mediasi, ya. Tapi yang pasti adalah dari pihak penggugat sangat siap, ya, sangat siap membuktikan seluruh dalil-dalilnya. Kita punya banyak bukti, kita punya fakta. Nanti akan kita sampaikan di dalam persidangan. Begitu kira-kira. Jadi sidang yang kemarin itu gugatannya bukan? Untuk yang gugatan kemarin nomor register 1300 telah kita cabut karena ada fakta baru. Fakta barunya adalah adanya pelantikan dan pengukuhan yang dilakukan oleh Kadin Indonesia di Cirebon. Maka kita masukkan menjadi materi gugatan kita. Itu kira-kira. Tambahan? Ya, benar. Jadi dari mulai terbitnya caretaker Jawa Barat, katanya begitu, sampai pelantikan kita buat semua. Karena menurut kami itu melanggar ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga maupun peraturan organisasi terkait masalah pelaksanaan musyawarah provinsi. Ini petitumnya apa? Petitumnya yang pasti adalah ada beberapa poin. Yang pasti adalah keinginan para penggugat supaya Kadin itu dikelola dengan berdasarkan ketentuan aturan lain, anggaran dasar maupun peraturan organisasi yang terkait. Yang kedua, siapapun menjadi ketua Kadin Jawa Barat yang ditetapkan oleh Kadin Indonesia tidak masalah. Yang penting adalah harus sesuai dengan ketentuan, baik itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga maupun peraturan organisasi. Begitu kira-kira. Jadi pengukuhan yang sekarang ini minta dibatalkan. Tidak hanya pengukuhan itu, jadi kita juga menduga bahwa dari sejak pelaksanaan musyawarah provinsi yang dilakukan di Kota Bogor itu tidak sesuai dengan ketentuan, baik itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga maupun namanya peraturan organisasi. Nanti kita uji, kita buktikan, kita banyak fakta yang akan kita uji di persidangan. Begitu kira-kira. Oke? Terima kasih, Pak. Gitu ya. Terima kasih. Sunda tercinta, kami berdiri menatap masa depan. Ragam usaha karya dan asa bersatu padu membangun harapan. Tangan bersalaman, hati berpadu, pengusaha bahagia dan kaum muda. Pagi kan? Jam berapa? Jam 9, jam 10? Kalau boleh sih jam 10 ya. Jam 10 ya, fix ya.
Ya. Jadi yang lainnya ada yang disampaikan? Cukup dari penggugat. Ya, kita lagi dalam sidang yang kedua hari Kamis tanggal 12 Januari. Sidang saya tidak sampai. Dari kota hingga pelosok desa, pelaku usaha bangkit berkarya. UMKM hingga industri besar. Masih ada konflik baik maupun boleh dikatakan konflik internal ya. Masih ada pihak-pihak yang belum puas dengan apa yang sudah ditempuh langkah-langkah oleh Kadin Indonesia. Maka muncul dari awal kan sudah ada 2 muprok yang dilaksanakan oleh Kadin Indonesia, muprok di Bogor maupun muprok di Bandung. Yang mana yang di Bandung terpilih saya sebagai ketua terpilih. Namun dalam perjalanan masih ada yang pihak-pihak yang merasa belum puas dengan dinamika yang ada saat ini. Maka muncullah proses hukum yang ditempuh oleh teman-teman Kadin Kabupaten seperti Indramayu dan Garut yang merasa mereka memiliki hak sebagai peserta di dalam muprok itu melihat perjalanan proses pemilihan penetapan ketua itu masih jauh di luar harapan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Maka mungkin mereka menganggap sebagai warga negara Indonesia yang baik lebih memilih kepada proses hukum. Adapun nanti proses hukum ini hasilnya atau muprok ulang ataupun menetapkan salah satu muprok yang di antara 2 tadi yang sudah ada di dalam muprok, itu semua pihak harus menerima. Maka saya juga sebagai warga negara, saya menghargai proses itu. Saya menempuh jalur ini bersama teman-teman yang mencari penegakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga supaya bisa berlaku dan ditetapkan ke dalam khususnya di Kadin Jawa Barat, supaya menjadi tolak ukur dari kadin-kadin provinsi lain. Ini kan bukan Jawa Barat saja yang lagi konflik, banyak. Tapi kami harapan sebagai tokoh-tokoh dari Jawa Barat, senior Kadin di Jawa Barat, biar ini menjadi tolak ukur acuan pada provinsi-provinsi lain. Tidak boleh saling bersengketa tapi tidak ada titik jalan yang lurus, yaitu adalah jalan hukum. Itu tidak ada mekanismenya. Musyawarah sudah kita tempuh, sudah kita lakukan langkah-langkah persuasif. Langkah hukum itu langkah keempat. Ini proses hukum ini langkah keempat. Bahkan saya sendiri sebagai ketua terpilih di Muprok Preanger, saya juga akan melakukan langkah hukum juga. Karena saya secara pribadi ataupun secara material dan lain-lain, saya dirugikan. Toh karena Muprok di Preanger itu dijalankan sesuai tahapan-tahapannya, lanjutan daripada Muprok di Trans yang tidak terlaksana, akhirnya terlaksana di Muprok Preanger, tetapi yang dilantik adalah bukan Muprok di Preanger. Nah, itu akan kita lakukan juga langkah hukum. Saya sudah menyiapkan dengan tim kuasa hukum untuk menempuh jalur hukum supaya ada titik terang lah. Nah, saya harapkan Kadin Indonesia bisa menengahi lah, bisa menjalankan proses hukum ini dengan bijak. Karena kami bukan menyerang secara pribadi, bukan melaporkan secara pribadi, tetapi
mencari kebenaran hakiki daripada ADART. Mana yang benar, mana yang sudah sesuai ADART. Kalau ada yang kita perlu perbaikan, kita perbaikan. Kalau kita bisa duduk bersama melakukan seluruh perbaikan, kita juga siap. Toh tujuan kita itu adalah mengembalikan marwah Kadin Jawa Barat maupun Kadin Indonesia, supaya tidak ada lagi lah perpecahan Kadin, baik di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat, dimanapun lah. Kadin itu harus guyup, Kadin itu harus satu. Tidak boleh Kadin itu ada dua, ada Kadin A atau Kadin B. Nah itu yang supaya bisa terrealisasi lah dalam proses persidangan ini. Jadi saya harapkan semua pihak bisa menerima fakta yang ada, bahwa kita tidak menyanyiakan untuk persinggungan antara pribadi dan pribadi, tetapi lebih kepada penegakan aturan. Sebagai warga negara yang baik, kita junjung tinggi proses hukum ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persidangan. Karena Kadin ini sudah berumur hampir 70 tahun keberadaan di nasional, termasuk di tingkat kabupaten. Jadi sangat saya sesalkan sekali selaku Ketua Kadin Kabupaten Indramayu, kejadian yang sampai saat ini bergulir. Nah, kalau kita menyimakin kenapa kejadian ini sampai terjadi, kita tadinya sama-sama kabupaten kota itu ada paguyuban asosiasi tingkat kabupaten, Kadin Kabupaten Kota, yang isinya semua ketua-ketua kabupaten kota se-Jawa Barat. Awalnya menjelang prosesi daripada sebelum pendaftaran calon Kadinda ketua Jawa Barat, itu kami paguyuban itu sudah deklarasi bersama antara Kadinda se-Jawa Barat akan mendukung calon yang benar-benar bisa mengatur, membawa suasana usaha di Jawa Barat sampai ke Barat menjadi lebih produktif dan lebih sejuk iklim berusahanya. Itu harapan kami awalnya. Tetapi kejadiannya dalam prosesi pencalonan Kadin Jawa Barat yang ke-8 ini kelihatannya rancu. Kenapa saya katakan rancu? Proses begitu aklamasi Bung Almer Wahid Rasidi diangkat, itu saya masih mendukung di situ. Saya 7 bulan bersama-sama kawan-kawan kader lain sepakat mendukung Kang Almer, dan beliau itu kita anggap cukup mumpuni. Nah, dalam proses ini kami kabupaten kota itu tidak punya hak, ya enggak, ikut tajatan di sini sebagai peserta dan peninjau, tetapi tidak mutlak sebagai penentu dalam prosesi. Tapi keadaannya lain, terjadi rancu di sini dalam proses pencalonan ketua, sampai ada pelaksanaan proses bulan 3 Maret di Trans Studio Jawa Barat. Itu jadi satu pergolakan. Karena kami sudah siap untuk menyetop siapapun yang akan menjadi ketua Kadin Jawa Barat. Terus bergulir hampir 1 tahun sampai dengan saat ini, ya inilah suasananya. Dan saya sebagai ketua Kabupaten Indramayu, sebenarnya patsun organisasi profesi saya adalah Kang Almer ini sudah diangkat waktu itu sama Kang Arsat. Saya tidak tahu masalah SK. Kita tidak menuntut SK itu. Kami mendukung secara aklamasi. Saya hadir di situ dari Kabupaten Indramayu. Penuh terus. Besoknya timbul suasana ada caretaker. Kang Almer di caretaker sama Kadin Nasional, Kang India sebagai ketua umum kita. Ya, saya sebagai orang ngerti berorganisasi profesi, saya paku sama Kadin Indonesia dong. Sementara saya gak pakumkan. Nah, di sini timbul gejolak. Caretaker yang dipimpin sama Kang Agung Suryamal terus mendeteksi ini dan menjalankan untuk melanjutkan bahwa Kadin yang dianggap ilegal ini untuk diulang, muspok ulang. Nah, sampai proses sampai hari ini, walau alam semua tidak diharapkan. Kalau ditanya harapannya tidak begini sebenarnya, karena Kadin itu kita puluhan tahun di Kadin tidak pernah terjadi pergolakan begini. Sangat disayangkan, disesetkan. Bukan kita menjadi suatu kebanggaan, suatu keinginan pribadi. Kejadian ini kan membawa pengaruh alam usaha di Kabupaten Jawa Barat. Jadi saya harapkan dengan sampai ke meja hijau ini, letakkanlah masalah ini khususnya Kadin Indonesia ke marwah yang sebenarnya secara proporsional hingga menjadi Kadin Jabar 1. Itu aja harapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah
mengikuti sidang ketiga dari kasus Kadin Jawa Barat. Kita yakin kebenaran itu bisa dipersalahkan, tapi tidak bisa dikalahkan. Jadi kebenaran akan menemukan titik kemenangan dalam arti menegakkan ADRT Kadin yang tidak bisa ditawar-menawar lagi melalui jalur hukum. Kita mencari keadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya sangat senang sebagai senior Kadin Jawa Barat melihat para pejuang kader Kadin Jawa Barat memperjuangkan kebenaran ini dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan dan semangat yang luar biasa. Dan nanti kita akan melihatnya, insya Allah kita menang. Dan dalam perjuangan ini kita berpegang teguh pada moto Kadin, tabah, jujur, dan setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.